Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersemangat, bersukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami, menyertai dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk berkat pertolongan Tuhan. Kembali kami boleh bangun pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 12 ayat 13-15. Tertulis demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Saudara dikasihi Tuhan, Merrill Chapin Tenney, seorang profesor di bidang perjanjian baru dan bahasa Yunani, menuliskan sebuah ungkapannya sebagai seorang ayah kepada anaknya. Tulisannya itu berbunyi demikian, "Kepadamu anakku, aku tidak dapat memberikan tanah yang luas dan rumah yang besar. Aku tidak dapat memberikanmu harta atau emas, tapi aku memberikanmu tanganku, hatiku dan pikiranku, semua diriku. Aku hanya dapat menaikkan doa yang tak putus untukmu. Aku tidak dapat selalu bersamamu untuk menjaga langkahmu, tapi aku mempercayakanmu ke dalam tangan Tuhan yang akan selalu menuntunmu." Berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Merrill Tenney, saya teringat kedua orang tua saya saat mereka masih hidup, yang beberapa kali menyatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk diwariskan. Tapi yang dapat mereka wariskan hanyalah didikan dan iman sebagai bekal kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Lukas 12 ayat 13-15 ini tertulis mengenai seorang yang datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus agar saudaranya berbagi warisan dengannya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan. Karena itu setiap orang harus berhati-hati dengan ketamakan. Kita lihat di sini saudara hebatnya kerendahan hati Tuhan. Ia tidak mau mengambil peranan sebagai hakim atau pengantara dalam kasus yang sedang dihadapi orang itu dan saudaranya. Meskipun ia adalah Tuhan, tapi ia mengerti bahwa setiap orang punya bagiannya masing-masing. Dan Tuhan Yesus fokus pada peranan dan tujuannya datang ke bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menjadi hakim atau pengacara atau notaris atau apapun juga. Setiap kita punya bagian kita masing-masing. Peranan kita dengan orang lain berbeda-beda. Maka dari itu kita perlu fokus pada peranan dan panggilan kita untuk kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya soal warisan ini, kita melihat di dunia ini ada banyak orang berebutan warisan, putus tali persaudaraan karena warisan, bahkan saling membunuh karena warisan. Kita perlu berhati-hati sesuai nasihat Tuhan agar tidak terjerat dengan ketamakan. Sebab hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Justru orang-orang yang terlalu mengandalkan warisan dan kekayaan itu, banyak yang mengalami hal-hal yang menyedihkan, kerugian dan kehancuran. Ingatlah saudara, berkat datangnya dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, warisan yang terbaik yang dapat kita miliki adalah iman. Sekalipun orang tua kita tidak dapat mewariskan harta, jangan kita marah saudara, jangan kita kecewa. Yang terpenting adalah warisan iman. Mungkin orang tua kandung kita tidak dapat mewariskan iman kepada kita, tapi kita mendapatkannya dari orang lain yang mengabarkan firman Tuhan, yang mewartakan Injil Kristus. Iman itu, saudara, adalah harta yang paling berharga.
Dengan iman kita dapat menghadapi semua. Dengan iman kita alami kemenangan. Mari jaga iman kita, karena itulah warisan terbaik yang menjadi bekal untuk kita jalani hari-hari di depan. Iman lebih berharga daripada permata ataupun emas. Iman membuat kita mengalami perkenanan Tuhan, dan oleh iman itu, setiap kita mengalami berkat dan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang kembali menuntun kami, menolong kami untuk mengerti bahwa iman sungguh merupakan hal yang paling berharga yang kami perlukan untuk kami menjalani kehidupan kami di bumi ini. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, supaya bersih dari segala ketamakan, dari segala keserakahan, dari segala keterikatan akan harta dunia ini. Dan biarlah hati kami selalu berpaut kepadamu, melekat kepadamu saja, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, agar Tuhan menolong, agar semuanya yang kami lakukan diberkati, dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini naikkan doa pribadi saudara kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Dan kami yakin kami alami kemenangan, sukacita dan berkat dari Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.